A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalina wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi tahirin was sahabati ajma'in wattabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, sederek sedaya hadirin jamaah Masjid Baitul Iman Surya Regensi Karangbong Gedangan Sidoarjo ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Melanjutkan ngaji kitab Riyadhus Shalihin yang dihimpun oleh Al-Imam An-Nawawi, melanjutkan bab fil yaqini wat tawakkuli, bab terkait yakin dan tawakal. Sekarang wal ayatu fil amri bit tawakkuli kasiratun ma'lumatun. Wal ayatu lan utawi ayat fil amri ing dalem perintah, piro-piro ayat ing dalem nerangake merentahno bit tawakkuli kelawan tawakal, berserah. Iku kasirotun awakeh. Jadi enten kasirun, ada lagi yang lebih banyak kasirun, ada lagi yang lebih banyak kasirotun. Lah niki kasirotun, sangat banyak sekali. Niku maknane. Ditambahi ya, ditambahi tak, itu mubalaghah, maknanya sangat banyak sekali. Maklumatun tur maklum. Wa qala ta'ala lan dawuh sapa Allah taala, diantaranya lagi di samping yang sudah disebutkan beberapa ayat kemarin, ada lagi niki nambah 2 ayat di dalam surat At-Tolak ayat 3, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Wa man utawi sapa wonge iku yatawakkal, tawakal, pasrah, berserah diri sapa man 'alallahi ing atase Allah, nyerahno urusane, termasuk nyerahno dheweke, lahir batine, dunya akhirate, apik eleke, sedaya diserahno alallahi ing atase Gusti Allah, sehingga Allah menjadi satu-satunya yang kita percaya, satu-satunya yang kita yakin bahwa di tangan Allah semua akan baik-baik saja. Karena kalau bukan di tangan Allah, siapa lagi? Wong memang Allah Tuhan satu-satunya, Rabbul Alamin, yang mengelola semuanya itu kenyataannya memang Allah. Tinggal kita berserah diri kepada Allah yang memang sudah mengurusi kita. Kita berserah, kita mboten berserah, Allah tetap sing ngurusi kita. Memang kenyataannya dialah Tuhan satu-satunya yang memelihara semua makhluknya tanpa kecuali, termasuk kita, baik yang iman maupun yang kafir, semua dalam kendali Allah. Wong pancen Rabbul Alamin. Rabbun itu yang menciptakan, yang mewujudkan,
yang menumbuhkan, yang memberi, yang mencukupi, yang memfasilitasi, yang menguji, yang semuanya sampai nanti yang mewafatkan, yang mendidik, mulane ndamel tarbiyah. Itu salah satu di antara makna Rabb, tarbiyah. Pendidikan salah satunya nih, Rabbul Alamin, Allah juga yang mendidik kita. Memang aslinya sudah seperti itu, cuma di antara manusia itu ada yang iman, ada yang tidak. Padahal iman atau tidak semuanya di tangan Allah. Yang iman itu ada yang dia berserah diri kepada Allah, yakinnya itu kepada Allah. Ada yang tidak iman, tapi dia merasa dirinya sendiri mampu, merasa tidak butuh Allah. Saya saja sudah cukup, nggak perlu Allah. Nanti saja kalau saya pas kesulitan, baru saya minta tolong kepada Allah. Nah, menunggu kesulitan. Padahal kemarin dikatakan faida azamta fatawakkal 'alallah. Azam itu belum ada kendala, baru bertekad, masih di dalam hati, baru punya rencana kuat, masih di dalam hati. Manusia belum ada yang tahu. Kendala itu datang ketika ada manusia yang tahu. Karena manusia itu ada yang setuju, ada yang tidak setuju, ada yang senang, ada yang tidak senang. Yang senang bisa jadi mendukung atau hanya mendoakan saja. Yang tidak senang itu ada yang mendiamkan, ada yang berusaha menghalangi. Lah, ini baru di tingkatan azam, baru saja bertekad, punya rencana kuat. Itu saja Al-Quran memerintahkan faida azamta fatawakkal 'alallah. Tawakal kepada Allah, baru azam loh nih. Artinya tidak ada sendi kehidupan kita kecuali memang harus kita serahkan semuanya kepada Allah. Baru rencana saja loh. Azam itu belum niat. Baru tekad, kerentek. Itu sudah diperintahkan tawakal kepada Allah. Bukan nanti ketika terakhir, kalau sudah saya kerjakan semua, baru saya serahkan kepada Allah. Lah niku wis terlambatnya jauh. Kalau sesuai perintahnya Allah, faida azamta, baru azam itu fatawakkal 'alallah. Nggih. Mboten faida fa'alta, kalau kamu sudah mengerjakan semua, sudah serahkan kepada Allah, mboten. Tapi faida azamta. Memang kita tidak bisa, tidak butuh kepada Allah itu tidak bisa. Torfata ainin tidak bisa. Sekejap mata pun kita tidak bisa, tidak butuh kepada Allah itu tidak bisa. Nggih. Mulane ada doanya Nabi itu wala takilni ila nafsi torfata ainin. Jangan serahkan diriku kepada diriku sendiri. Jangan serahkan aku kepada diriku sendiri meskipun hanya sekejap. Tapi kelolalah aku, aturlah aku sesuai dengan apa yang menjadikan engkau ridho kepadaku. Siapa yang bertawakal kepada Allah seperti itu, awalan wa akhiron, awal sampai akhir, fahuwa hasbuh, fahuwa mongko utawi Allah iku hasbuhu kang nyukupi ing wong. Dia Allah cukup pun wis diserahno nang Allah niku wis beres kabeh. Nggih. Karena dia yang memang berhak dan yang berkuasa, yang punya kekuatan, yang menentukan segala-galanya. Apa yang kita inginkan akan terwujud kalau sama dengan keinginan Allah. Apa yang kita rencanakan akan terwujud kalau sama dengan yang direncanakan Allah.
Ketika tidak sama dengan yang direncanakan Allah, pasti tidak terwujud. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun wala haula wala quwata illa billah. Itu dalam zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah. Apa yang Allah kehendaki pasti ada, pasti terjadi. Apa yang tidak Allah kehendaki pasti tidak akan ada, tidak akan terjadi. La haula wala quwata illa billah. Nah, cuma itu kan dirahasiakan. Kehendak Allah kan dirahasiakan, tidak ditampakkan, tidak ditunjukkan. Sementara kita dikasih akal, dikasih ilmu, dikasih keinginan, itu yang kita fungsikan. Dikasih pengalaman, itu yang kita fungsikan dengan baik, yang tidak bertabrakan, yang tidak bertentangan dengan apa yang menjadikan Allah ridho, sesuai syariat, dengan ikhlas. Niku, sehingga kita fungsikan. Yo kita berarti punya rencana, punya azam tadi itu, bukan berarti kita dilarang punya rencana. Wis nek ngono percuma lah, duwe rencana, duwe gagasan, punya keinginan berbuat ini, berbuat itu. Kalau semuanya tidak sesuai dengan rencana Allah, pasti tidak terjadi kan? Yo kalau begitu menunggu saja. Nah, niku keliru yang seperti kemarin diterangkan itu. Karena kodok dan kodarnya Allah itu dirahasiakan, ya kita harus berdoa dan berusaha. Dan itu diperintahkan. I'malu fasayarallahu amalakum. Kalian beramallah. Nanti kalian akan ditunjukkan oleh Allah amal kalian itu dulu ketika di dunia seperti apa. I'malu, beramallah. Sangat banyak. Memang disuruh kita itu berusaha, berdoa. Loh, kalau kita berdoa, kalau semuanya sudah ditentukan, kita minta A, padahal Allah menakdirkan C, untuk apa berdoa kita? Ya karena dirahasiakan tadi itu, maka perintah itu menjadi ibadah. Hasil niku bagi kita orang beriman itu mboten penting. Kalau sesuai dengan rencana kita hasilnya itu, maka itu menambah rasa syukur. Syukur menambah keimanan. Kalau ternyata hasilnya itu tidak sesuai dengan apa yang kita usahakan dan apa yang kita doa kepada Allah, maka itu menjadikan kita sabar karena kita tahu semuanya dalam kendali Allah. Sabar itu menambah keimanan. Jadi wong iman itu tidak resah. Dia tetap berusaha, dia tetap berdoa, dia yakin itu lahiriahnya, batiniahnya dia yakin dan tawakal kepada Allah. Jadi tidak tabrakan. Mboten nek yakin niku terus gak berusaha. Kalau berusaha berarti sampean gak yakin karo Allah. Wong sampean adek berusaha. Kalau sudah ditentukan nggak usah berusaha. Nah niku keliru. Karena usaha dan doa itu keislaman, wilayah lahiriah, ruangnya jasmani. Sementara yakin dan tawakal itu wilayah keimanan, masuk dalam rukun iman, masuk dalam ruhani. Niku ngonten. Jadi dua-duanya berjalan, mboten saling menafikan. Kalau sudah yakin berarti nggak usah berdoa. Kalau berdoa berarti nggak yakin. Mboten ngonten. Karena takdirnya Allah, rencananya Allah itu memang sengaja dirahasiakan supaya kita itu tetap punya rencana, punya. Karena itu menjadi ibadah juga. Ngonten nggih. Kersane mboten bingung, sering orang masih bingung saja. Kemarin barusan ada juga Selasa kemarin ibu-ibu bertanya ngonten. Katanya umur itu sudah ditentukan, berarti kita percuma minta supaya minta dipanjangkan umur.
Nggih. Nah niku nggih mencampurkan tadi itu wilayah Islam dibawa ke wilayah iman. Padahal rukun Islam dengan rukun iman itu tidak sama. Karena memang wilayahnya beda. Islam itu wilayah lahiriah, iman itu wilayah batiniah. Dua-duanya kita gunakan tunduk patuh kepada Allah. Dua-duanya. Kita Islamnya baik, kita imannya juga baik. Lahiriah kita baik, batiniah kita juga baik. Lah niku nek dicampur bingung. Wilayah iman digawa nang wilayah Islam. Wilayah Islam digawa nang wilayah iman. Dua-duanya berjalan beriringan, mboten saling menginjak, mboten saling menafikan, mboten. Nah niku kudu dong ten meriku. Nek durung dong, kalau belum faham betul masih saja bingung niku. Nggih. Wa qala ta'ala, kalau sudah diserahkan kepada Allah ya cukup, wong Allah semuanya memang. Wa qala ta'ala lan dawuh sapa Allah taala, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sak temene wong iman iku mereka yang idza dzukirallah nalikane disebut nama Allah, Allah ngonten niku nduk atine wajilat. Nggih. Wajilat mongko sengkring, nggih. Merinding. Sir ngonten seperti ada angin yang berhembus masuk ke dalam hati. Hus, nduk ati niku iso rupa sengkring, iso rupa selem, adem. Tergantung itu yang disebut Allah sedang ridho atau Allah sedang murka. Kalau Allah sedang murka nggih merinding. Kalau Allah sedang bercerita nikmat surga atau Allah cerita ridho, hati kita tenang. Ketika disebut Ar-Rahman Ar-Rahim, slem, adem. Ketika disebut Al-Jabbar Al-Qahhar, takut, merinding. Niku wajilat. Nggih. Wajilat niku koyok sengkring ngoten. Apa kulubuhum piro-piro atine wong iman. Nah niku niku dilatih. Nggih. Mulane Kanjeng Nabi dulu ketika mengajarkan zikir la ilaha illallah, talqin zikir namanya, kepada Sayyidina Ali, dalam kesempatan yang lain kepada Abu Bakar As-Siddiq. Niku ada sanadnya niku. Nggih. Hadisnya ada sanadnya. Namanya talqin la ilaha illallah. Itu cara mengajarkannya la ilaha illallahnya itu dibaca lambat. Nggih, biasanya imam-imam itu loh kalau membaca la ilaha illallah sebelum la ilaha illallah itu didahului dengan 3 kali la afdalu dzikri annahu la ilaha illallah. Niku maksudnya niku. Nggih. Itu ada sanadnya niku. Niku riwayatnya pancen ngonten. Nggih. Lebih utama 3 itu saja. Sing la ilaha illallah yang 100 itu tidak, nggih, dua-duanya tambah istimewa. Tapi kalau harus memilih 3 itu yang lebih utama. Dengan cara yang pelan, dirasakan betul di dalam hati, nggih. Sampai ada para ulama itu yang kemudian mengajarkan supaya betul-betul mengitari hati kalimat la ilaha illallah itu. La itu dari bawah niki, bawah puting sebelah kiri niku. Karena hati di sini diberangkatkan dari sini. La menuju ke bawah puting bagian kanan. La ilahanya naik. La ilaha
Ilanya bergerak ke puting sebelah kiri lagi. Illallah dimasukkan lagi ke dalam hati. Tempatnya hati kan sebelah kiri nih. Di bawah puting sebelah kiri nih. Mulane kita tahiyat akhir itu kaki kiri yang diserongkan ke kanan, bukan kaki kanan yang diserongkan ke kiri. Niku supaya lah ngenten niki. Niki supaya ketarik. Hati ini supaya ketarik. Nggih. Karena kita menghadap Allah itu tidak hanya fisik saja, tidak hanya jasmani saja, tapi rohani kita, hati kita itu juga kita hadapkan kepada Allah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda itu dhahiran wa batina. Wajilat qulubuhum. Nah niku ngelatene ngonten di antarane. Sehingga ketika nama Allah disebut itu tidak seperti menyebut nama selain Allah. Allah, fulan A, fulan B, fulan C, itu beda. Nama lain boleh disebut berkali-kali, tapi ketika nama Allah disebut sekali, nama Allah itu yang lebih membekas ke dalam hati. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Wa idza tuliyat lan nalikane diwacakno alaihim ing atase wong iman apa ayatuhu, pira-pira ayate Allah. Ketika Al-Qur'an itu dibacakan atau kita sendiri yang membaca, zadathum imana, mongko tambah ing nggih, zadathum mongko nambah apa ayat ing mukminun nggih, nambahi imanan ing imani. Semakin banyak ayat yang dia baca, semakin tumbuh keimanannya niku. Ya Allah, ya Allah. Jadi maca Quran itu seperti dinasehati, seperti dibimbing, seperti dituntun, seperti diingatkan, nggih. Seperti dibela. Ketika kita sedih seperti dihibur, ketika kita senang seperti kita itu disuruh bersyukur dan seterusnya. Sehingga imannya itu tambah kuat. Dengan Allah niku semakin kuat. Niku Quran. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Niku orang beriman. Orang beriman itu dalam ayat ini disebutkan 3. Cirinya orang beriman dalam surat ini Al-Anfal ayat 2 ini itu 3. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ketika disebut nama Allah, hatinya niku langsung sengkring, ada desiran, mendesir ngonten hatinya niku. Ser ngonten nggih. Ada rasa lah, mboten hampa. Nggih, mboten hampa, mboten hanya lewat saja. Nama Allah disebut tapi seperti tidak disebut, mboten, beda. Tidak disebut dengan disebut beda. Nggih. Allah dengan tidak disebut namanya beda. Nah niku wong mukmin. Yang kedua, wa idza tuliyat alaihi ayatuhu zadathum imana. Ketika dibacakan Al-Qur'an atau dia membaca sendiri sehingga telinganya mendengar, itu tambah imannya. Nggih, tambah iman. Karena Quran itu isinya bekal keimanan semua. Makanya Quran itu ya dibaca sudah menjadi ibadah. Tapi yang bisa menambah itu kalau kita faham, kalau kita mengerti. Nah mulane ngaji ngeten iki tujuannya diantaranya supaya nambahi ngerti. Atau panjenengan boleh juga membaca tafsiran-tafsirannya. Terjemah bolehlah. Syukur-syukur tafsir jangan terjemah, karena terjemah itu terlalu singkat. Tafsir yang bagus
Tafsire Pak Quraisy Shihab niku pun nggih, versi Indonesia yang paling komplit niku nggih Pak Quraisy Shihab niku. Nggih. Itu panjenengan bisa mengerti lebih banyak dari yang sekedar kita baca. Niku sing kula cerita sing ono terjemahane bahasa Indonesia nggih. Nek jenengan bisa membaca bahasa Arab nggih semakin lengkap semuanya. Nggih. Enten Ibnu Katsir, enten tafsir Qurtubi, enten tafsir At-Tabari, atau yang sederhana tafsir Jalalain, nggih, tafsir Al-Munir, tafsir Marakhil Labid, sangat banyak sekali kalau mau. Sing bahasa Indonesia sing kula sebut niki. Nggih. Itu supaya bisa Quran itu zadathum imana. Mboten sekedar enak ya suarane ya, enak lagune. Suweneng aku suarane, nggih sekedar suara lagu ngonten tok mawon. Tapi yang betul-betul zadathum imana itu makna yang kita ambil sehingga itu menjadi pegangan, menjadi petunjuk, hudan linnas. Apa yang kita bisa jadikan petunjuk kalau sekedar lagu, kalau sekedar suara yang enak. Petunjuk niku nggih maknane niku. Nggih. Mulane maca Quran angen-angen sak maknanin. Ini bukan berarti mengecilkan membacanya loh nggih. Itu kita sudahlah kalau taraf membaca itu kita sudah harusnya kita itu mulai menambah level baca-baca niku. Tafsiran-tafsirannya itu sehingga kita bisa mengerti oh ternyata banyak penafsirannya. Ada ulama ini mengartikan ini, ada bisa bermakna ini. Punya dasar semua. Nah niku sehingga nek terjemah niku kuwatire kok dadi kaku. Karena dari terjemah itu kita sendiri nanti yang mengolah. Karena bahasanya terlalu singkat. Pendek. Sehingga akal kita yang terbatas inilah nanti yang mengelola. Lalu kita anggap benar padahal itu akal kita. Nggih. Tapi kalau melihat tafsir itu ada tuntunan dari ulama yang memang ahlinya, yang lebih mengerti di bidang itu dibandingkan kita yang masih awam. Itu lebih selamat. Kalau kita membaca terjemah, kita sendiri yang ngerames ini. Iki koyo aneh ngene iki. Loh, berarti kok keliru. Lah niku bahaya nek wis maca terjemah nek wis nuding liyane, iku salah berarti. Iku keliru. Lah niku wis mulai. Nggih. Man fassaral Qur'ana bi ra'yi niku ten mriku bahaya niku. Nanti mengkafirkan orang lain disesatkan itu nggih gara-gara ngaji terjemah niku wow. Ngaji tafsir tapi yang dimaksud ngaji terjemah. Diramesi dhewe. Tidak mengikuti pakem-pakem dari ulama ahli tafsir. Bagaimana penafsiran itu? Siapa saja ahli tafsir itu? Nggih. Nah niku nek iso bahasa Arab nggih baca niku at-tafsir wal mufassirun. Nggih itu sehingga kita bisa tahu oh ngene ulama nek nafsiri. Nggih. Pun banyak macam penafsiran itu tidak satu. Ada yang menafsiri dari segi bahasanya saja. Ada yang menafsiri dari keindahan kata-katanya. Ada yang menafsiri dari sisi nahwunya. Ada yang menafsiri dari sisi sababun nuzulnya. Ada yang menafsiri dari cara pandang ke depan. Macam-macam. Itu yang ketiga wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi nama Allah disebut hatinya berdesir, ayat Al-Qur'an dibaca menambah keimanan dan mereka bertawakal berserah dirinya itu kepada Allah. Niki tiga. Biasanya banyak sifatnya orang mukmin niku di ayat-ayat yang lain banyak nggih. Innamal mu'minuna dan mriki niki disebutkan tiga. Wal ayati fi fadlit tawakkul kasiratun ma'rufatun. Ayat terkait fadilah kalau di atas tadi perintah keutamaan tawakal itu sangat banyak. Fahuwa hasbu itu termasuk fadilah. Siapa yang bertawakal kepada Allah, fadilahnya, keutamaannya
maka Allah akan mencukupi dia. Wis nek diserano nang Allah beres gampangane. Cukup, fahuwa hasbuh. Makanya kita zikirnya niku hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kalau banyak nggih hasbunallah, kalau berjamaah hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil niku. Wa ammal ahadisu anapun utawi piro-piro hadis. Sudah selesai pembahasan ayat. Kalau dilanjutkan akan sangat banyak kata Imam Nawawi. Sekarang ganti menyebutkan hadis-hadis terkait yakin dan tawakal. Yang pertama, Ani ibni Abbas radhiyallahu anhuma, diriwayatake saking sahabat Abdullah bin Abbas. Kala ngendika sapa Abdullah bin Abbas, hadisnya lumayan panjang. Mangke separuh atau sepertiga nih. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uridot alayyal umamu. Suatu ketika Kanjeng Nabi niku uridot, dipentokake, diperlihatkan. Alayya ing atase ingsun sapa al umamu piro-piro umat. Umat-umat itu ditunjukkan kepada Nabi oleh Allah. Apakah ditunjukkan lewat mimpi? Karena mimpi Nabi itu wahyu. Beda dengan mimpi kita. Kalau mimpi kita itu nggih bunga tidur, nggih. Bunga tidur niku maksudnya nggih hiburan. Kadang kita ndak bisa untuk pergi ke Mekah misalnya karena keterbatasan, tapi saking rindunya sampai mimpi. Nggih. Saking rindunya itu sampai mimpi lah, itu mimpi menjadi nikmat dari Allah. Nggih. Karena senangnya itu sama. Nggih, ketika bermimpi itu senengnya luar biasa. Nggih. Rumiyin nate ngimpi tawaf ngonten wis seneng. Nggih. Ngimpi tawaf ngonten seneng. Tawaf temenanan nggih seneng ya. Tapi waktu ngimpi itu juga senang. Niku bunga. Bunga itu menyenangkan, bunga tidur. Tapi kalau mimpinya Rasul itu wahyu, artinya pasti benar. Ada juga yang menafsirkan uridot alayya ini ya ditunjukkan ketika perjalanan Isra Mi'rajnya baginda Nabi itu. Artinya bisa diperlihatkan dalam keadaan sadar, berarti pas Isra Mi'raj itu, atau memang ditampakkan secara kasat mata oleh Allah kepada Nabi. Tiba-tiba oleh Allah ditunjukkan langit niku tiba-tiba terlihat gambaran ini umat, ini nabinya, ini umat, ini nabinya. Banyak kemungkinan. Kanjeng Nabi cuma menyampaikan seperti itu. Faro'aitu mongko ningali sapa ingsun. Maksudnya mboten ditegesno nduk ngimpi atau yakdotan manaman mboten. Sehingga ulama bisa memberi arti, bisa jadi waktu mimpi atau bisa jadi ketika Isra Mi'raj atau bisa jadi pas nggih biasa ngenten iki terus diketokno aras, diketokno umat-umat terdahulu, umat-umat yang akan datang. Ini ku mukjizat mudah saja bagi Allah memberi yang seperti itu kepada hambanya. Apalagi ini hamba yang dia kasih. Faro'aitu mongko ningali sapa ingsun. Nggih. Aku melihat, hadis niki Bukhari Muslim mboten main-main. Nggih. Dan diriwayatkan juga oleh ulama-ulama hadis yang lain. Aku kemudian melihat, ya setelah diperlihatkan oleh Allah tadi, aku melihat an-nabiyya ing nabi wa ma'ahu ar-ruhaitu, lan iku sartane nabi ar-ruhaitu. Ruhait itu tasghir dari rohtun. Rohtun itu sekumpulan orang antara 10 ke bawah. Ada lagi yang mengatakan 40 ke bawah. Niki ruhaitun. Tasghir niku cilik. Kalau Hasan itu besar, kalau Husainun itu Hasan kecil. Abdullah itu hamba Allah besar, kalau hamba Allah kecil Ubaidillah, Ubaidullah.
Hamid itu memuji Allah, orang yang memuji Allah. Tapi kalau tawaduk Humaid. Hamid Humaid. Fuailun, rohtun, ruhaitun. Nah niku tasghir. Hasan Husainun, Hamid Humaidun, Abdun Ubaidun. Nah niku tasghir namanya. Wazannya fuailun. Makanya Hasan pasti kakaknya, Husain pasti adiknya, karena tasghir itu kecil. Hasan berarti yang besar, Husain yang kecil. Kalau ada orang memberi nama kakaknya Husain, adiknya Hasan, lah kuali. Kuali. Kalau sudah kakaknya diberi Husain, ya nggak usah memberi nama Hasan, memberi nama yang lain saja. Karena nanti jadinya Hasan adiknya Husain, padahal Husain itu harusnya adiknya Hasan, karena Husain itu yang kecil. Diperlihatkan ada nabi yang umatnya itu sedikit gampangannya. Ada lagi wan nabiyyu, Allah kemudian menampakkan kepada saya, lalu saya melihat wan nabiyya, nabi wa ma'ahulan iku sartane nabi ar-rajulu war-rajulani, umatnya cuma satu. Ada lagi umatnya cuma dua. Nabi loh niki nggih. Napa malih sekedar napa kiai. Santrine mek siji wis biasa niku. Santrine loro nggih wis biasa, tetep ngaji mawon, mboten ngaji ngenteni santrine ewonan. Karena nabi pun juga demikian. Sementara ulama itu al ulama warasatul anbiya, tapi semuanya nabi. Nggih. Yang umatnya sedikit kenabiannya tidak gugur, yang umatnya cuma satu rojulun atau dua rojulani juga kenabiannya tidak gugur, dan beliau tidak menyerah. Bahkan ada lagi niki, wan nabiyalan ningali sapa ingsun seorang nabi walaisa ma'ahu ahadun, lan ora ana iku sartane mengkono nabi sapa ahadun wong suwiji, ndak ada umatnya sama sekali. Jajal nih nabi gak duwe umat blas. Nggih. Dadi nggih kadang enten kiai nggih ndak punya masa, ndak punya umat nggih. Bojone yo nentang, anake yo nentang, tanggane yo gak cocok, tapi beliau kiai betul. Sama seperti nabi ada yang seperti itu. Ngonten niku nggih mboten menurunkan derajat. Nggih. Tidak menurunkan derajat di hadapan Allah niku lho. Kabeh iku nabi, la nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Kita tidak membedakan. Tapi kalau keutamaan memang ada, satu dengan yang lain ada, yang sedikit dengan yang banyak, lumrahnya yang banyak itu yang dikatakan lebih utama, lumrahnya. Nggih. Lumrahnya begitu. Tapi tidak mesti begitu. Idz rufi'a niki besok nggih, tiba-tiba lalu nabi itu ditampakkan umat yang sangat banyak nggih, idz rufi'a niki besok. Wallahu a'lamu bissawab. Al-Fatihah. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. Saya izin lagi nggih, langsung pamit enten ngaji malih. Ngapunten ingkang kathah, sama-sama kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaji